Di mana sebenarnya lokasi keluarga Qin ini? Biar kulihat. Percepat lagi. Tuan-tuan, Gunting King. tuan-tuan, tolong bantu saya. Bantu saya panggil polisi. Mereka sedang mengejar sekarang. Tolong bantu saya. Lari. Kenapa kau tidak lari lagi? Tuan Mudali bersedia menikahimu. Itu adalah berkah yang kau kumpulkan selama 8 kehidupan. Bocah ini bukan urusanmu, Nyahlan. Kebetulan aku punya satu kelemahan, yaitu suka mencampuri urusan orang lain. Mencari mati. Saudara-saudara, tangkap dia. Tuan jangan gegabah. Mereka membawa pisau. Saya tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Cepatlah lari. Itu hanya pisau bukan? Aku juga punya satu. Bos, orang ini bukan bocah naif kan? Kau keparat. Apakah kau minum air palsu terlalu banyak? Mencoba menakutiku dengan secari kertas bekas. Apa kau percaya aku tidak akan melumpuhkanmu? Aku ingin melihat bagaimana kau menghadapiku di depan pedang pembantai naga milikku ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ayo kemari. Biar kulihat bagaimana kau mendekati pedangku dengan secari kertas bekas. Ayo. Saudara-saudara, apakah kalian masih begitu sombong sekarang? Apakah kau manusia atau hantu? Bagaimana menurutmu? Bos, bocah ini terlalu jahat. Ayo pergi. Ingin mengabaikan kesepakatan dan bertunangan dengan Tuan Mudali. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan dia. Itu tidak serius, kau hanya kekurangan ki dan darah. Kau kelelahan secara fisik dan mental. Sedikit istirahat, dan kau akan baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Tuan, Anda menyelamatkan saya. Terima kasih. Ini adalah tanda terima kasih saya. Tanda terima kasih. Aku tidak butuh ini. Aku akan pergi sekarang. Tuan, saya sebenarnya punya satu permintaan lagi. Ada apa? Hanya saja saya akan memberi Anda 1 juta. Bolehkah saya meminta Anda untuk tidur dengan saya? Apakah orang-orang di luar begitu berpikiran terbuka akhir-akhir ini? Sirui. Bukankah ini mobil Ting Ting? Mengapa ada di sini? Kau bajingan. Beraninya kau merayu Ting Ting. Rurui, jangan salah paham. Sayalah yang memulainya. Salah paham, aku tidak peduli dengan salah paham. Keluar dari mobil. Keluar. Aku dipaksa. Aku bahkan tidak marah. Kenapa kau marah? Cantik. Kau baru saja menunjukkan tanda kemalangan besar. Lihat saja, aku akan menghajarmu hari ini. Kau bajingan, berani-beraninya kau menghindar. Jika punya nyali, hadapi aku secara langsung. Apakah aku akan menghadapimu secara langsung atau tidak, aku tidak tahu. Tapi milikmu jelas lunak dan lemah. Kau harus berhenti mencoba bertarung. Kau. Aku selesai bermain denganmu, cabai kecil. Selamat tinggal. Rurui. Masuk ke mobil. Di mana dia? Apakah Nona Qin Fixu ada di sini? Siapa kau? Kenapa kau mencariku? Jadi kau adalah istriku. Guruku memiliki selera yang cukup bagus. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Seseorang usir orang gila ini. Jangan, aku punya kontrak pernikahan sebagai bukti. Aku datang untuk memenuhi kontrak pernikahan. Kontrak pernikahan apa? Apakah kau dari keluarga Wang? Keluarga Wang. Aku tidak mengenal mereka. Aku berasal dari gunung salju berkelanjutan agung. Garis keturunan Xiao. Xiaolin. Mengikuti wasiat terakhir guruku. Aku datang untuk menikahimu. Ini adalah kontrak pernikahannya. 7 tahun lalu keluarga Qin sangat miskin.
dan hampir musnah. Tuan Tua Qin dari keluargamu datang ke gunung salju berkelanjutan agung dan berlutut di salju di luar rumahku selama 7 hari. Memohon pada guruku untuk mengubah nasibmu melawan langit. Dia berkata bahwa jika dia bisa membuat keluarga Qin bangkit dengan cepat, dia akan menjodohkan cucunya Qin Fixu denganku dan memberikan 70% aset keluarga Qin sebagai mahar. Ayah tidak perlu melihatnya. Dia jelas seorang pembohong. Tepat sekali, masalah yang menyangkut anak-anak. Jika tetua sudah menyelesaikannya saat itu, bagaimana mungkin dia tidak memberitahu kita? Anak muda, kau mengklaim pernikahan ini dijanjikan oleh keluarga Kenku. Di mana tokennya? Di mana tokennya? Kau mencoba memeras kami hanya dengan selembar kertas bekas. Bukankah itu sudah keterlaluan? Benar sekali. Dia hanya mengoceh omong kosong. Menurut pendapatku kontrak pernikahan ini benar-benar palsu. Aku tahu kau tidak akan mengakuinya. Ini adalah token yang ditinggalkan oleh tuan tuamu. Ini memuat totem keluarga Qin milikmu. Lihatlah baik-baik. Ini benar-benar barang milik kakek. Mungkinkah kontrak pernikahan itu benar-benar nyata? Leontin Giok ini memang asli. Karena sudah terkonfirmasi, mari kita penuhi kontrak pernikahan ini. Namun Leontin Giok milik ketua ini dikuburkan bersamanya saat itu. Bagaimana mungkin sekarang ada di tanganmu? Leontin Giok milik kakek ini sama sekali tidak boleh muncul di dunia, kecuali... Tepat sekali, kau binatang. Kau benar-benar berani menggali kuburan leluhur keluarga Qinku, dan kau bahkan mencoba menghina leluhurku. Sekarang kau benar-benar dengan berani masuk ke kediamanku dan mencoba menikahi putriku. Aku pikir kau benar-benar ingin mati. Penjaga bawa dia ke pihak berwenang. Tangkap dia. Menilai dari situasi saat ini, kau berniat mengingkari kontrak pernikahan bukan? Aku yang bermarga Qin, ku beritahu kau. Jika bukan, karena guruku yang menentang takdir demi kalian. Kau sudah lama mati kelaparan di jalanan. Apa? Sekarang setelah kau kaya dan berkuasa, kau ingin berbalik dan menyangkal hutang budi. Aku sudah menduganya kalian semua yang disebut orang kaya dan berkuasa. Bahkan tidak tahu berterima kasih seperti Wang Cai anjing yang kupelihara. Konyol. Apakah kau tahu bahwa kekayaan keluarga Qin saat ini semuanya saya peroleh satu tebasan dan tusukan demi satu di pasar melalui kerja keras dan perjuangan? Itu tidak ada hubungannya dengan master yang kau bicarakan. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan menelepon polisi. Ayah, karena kau bisa menunjukkan barang peninggalan tetua keluarga kami, itu berarti kau dan tetua kami memang memiliki hubungan. Namun perjanjian pernikahan itu sama sekali tidak mungkin. Hidupku hidup Qin Faixiu tidak akan pernah didikte oleh barang peninggalan yang tidak jelas asalnya. Namun aku bisa memberimu kompensasi. Kompensasi. Aku tidak melihat satupun harta duniawimu yang menarik bagiku. Jadi kau mencuri relik tetua dari suatu tempat untuk datang ke keluarga Qin kami dan menipu kami. Putriku berhati baik, dan kau berani bersikap lancang saat dia menawarkan amal padamu. Karena kau begitu mampu, maka bicaralah langsung dengan tetua sendiri. Baiklah. Karena kau bersikeras, maka aku akan memanggil mendiang tuan tuamu, agar dia bisa melihat keturunan macam apa yang dia miliki. Kekuatan jiwa ilahi, berkumpullah dari segala arah, buka gerbang dunia bawah. Shaolin, di mana tetua yang kau bicarakan? Bukankah kau akan memanggilnya? Di mana dia? Di mana dia? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Bertindak misterius. Jangan khawatir, jalan menuju mata air kuning itu panjang. Tuan tua sudah dalam perjalanan. Masih berpura-pura. Apakah kau benar-benar berpikir kami anggota keluarga Qin adalah orang yang mudah ditindas? Cukup bocah kurang ajar. Membuat masalah di rumahku. Dan sekarang tidak menghormati leluhurku. Jika kau tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Qinku hari ini, jangan harap bisa meninggalkan kediaman Qin ini. Qin tua, mengapa membuang-buang kata dengan mereka? Segera tangkap orang licik ini. Seseorang kemari. Tuan tua. Akhirnya tiba. Sekarang biarkan tuan tua memberikan penjelasan secara pribadi padamu. Apel. Apa? Apa yang dia katakan itu benar.
Tuan Tua Kins, semoga Anda sehat sejak terakhir kita bertemu. Bukankah kakek sudah lama meninggal? Mampu memanggil mendiang tetua. Apa latar belakangnya? Salam Master Surgawi. Saya bertanya-tanya, mengapa Master Surgawi memanggil saya begitu tiba-tiba? Mereka tidak mengakui pernikahan ini. Mengatakan bahwa aku berbohong dan mencoba menipu mereka agar menikah. Saya bertanya-tanya Tuan Tua, apakah Anda masih mengakui pernikahan ini? Master Surgawi, apa yang Anda katakan? Ini adalah jodoh yang dibuat di surga. Bagi Fake Sukani, untuk bisa menikah dengan Anda dengan bahagia. Itu adalah berkahnya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang pernikahan ini? Kau tidak berguna. Jika bukan, karena guru Tuan Xiao Wuji Tianzong yang bertindak melawan takdir untuk saya, keluarga Qin kami masih akan terpuruk di pedesaan. Menjadi pengungsi yang lara. Pernikahan Fake Sui diatur justru untuk membalas kebaikan besar ini. Apakah kau anak pemberontak punya keberatan? Apa? Apa yang dia katakan itu benar? Qin Yuan San, ayahmu yang mengatur pernikahan ini. Apakah kau mengakuinya atau tidak? Jika kau tidak mengakuinya, maka jangan salahkan saya ayahmu, karena harus keluar dari peti mati untuk menghajarmu. Saya mengakuinya, saya mengakuinya, saya mengakuinya. Karena semuanya sudah beres, maka saya akan. Sekarang setelah semua orang tahu, maka katakan padaku, apakah kau mengakui pernikahan ini atau tidak? Dia benar-benar mengundang tetua keluar. Karena itu masalahnya. Kami mengakui kebaikan ini. Mohon tunggu sebentar. Atas nama Presiden Grup Qin saya bisa memutuskan untuk memberimu 80 juta. Dan kontrak pernikahan akan dibatalkan. Apakah kau puas dengan ini? Itu tidak akan berhasil. 80 juta terlalu banyak. Itu cukup untuk membeli perusahaan Faixiu. Putri tidak peduli seberapa besar kebaikannya. Itu tidak sebanding dengan 80 juta. Tidak apa-apa ibu, 80 juta bukan apa-apa. Aku Qin Faixiu bisa mendapatkannya kembali kapan saja. Tuan Xie, selama kau menandatanganinya. Ini akan menjadi milikmu, 80 juta. Saya pikir itu cukup untuk dukun keliling sepertimu, untuk menjalani kehidupan yang bebas. Aku tidak kekurangan uang. Aku kekurangan seorang istri. Kau, Sejujurnya aku juga tidak memiliki perasaan baik terhadapmu. Jika bukan karena perintah guruku yang sulit untuk dilanggar, aku tidak akan memedulikanmu. Lagi pula 80 juta ini bagiku seperti kertas sampah. bocah, biar ku beritahu. Bagi Faixiu untuk memberimu 80 juta, sudah merupakan kebaikan yang besar. Ini adalah uang yang tidak bisa kau hasilkan dalam 10 masa hidup. Kau tidak bisa menghasilkan. Aku sarankan kau jangan tidak tahu diuntung. Bocah, tahu kapan harus berhenti. Menjadi terlalu serakah. Bisa dengan mudah menjadi bumerang. Sudah kubilang. Aku hanya ingin memenuhi kesepakatan dalam surat nikah ini. Kaulah yang melanggar janjimu. Aku hanya akan memberimu 10 detik. Katakan padaku kau mau menikah denganku atau tidak. 10 9 Putri, lihat ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir juga. Akankah kau menandatangani kontrak ini? Atau tidak? Sebuah janji lebih berharga daripada tumpukan emas dan gilt. Aku sarankan kau memenuhi kontrak pernikahan ini. Itu baik untukmu dan keluarga Qin. Jika tidak, seluruh keluarga Qin tidak akan sanggup menanggung konsekuensi dari pelanggaran kesepakatan ini. Baiklah, aku Qin Faixiu sejak usia 17 tahun. Telah menjadi presiden grup Qin. Hingga membawa grup Qin ke nilai pasar puluhan miliar hari ini. Tidak pernah takut pada ancaman apapun. Sekarang setelah kontrak pernikahan itu batal. Kontrak itu, kau juga tidak punya kesempatan. Tuan Xiao, tolong tinggalkan rumah saya. Baiklah, kau berani merobek kontrak pernikahan dari garis keturunan Master Surgawiku. Keluarga Qin milikmu. Berani menghina kehadiran ilahi, kau akan menanggung murka langit saat bencana menimpamu. Kau pasti akan datang memohon bantuanku. Bocah kampung yang miskin dan kumal itu, yang mempelajari beberapa trik murahan dari entah di mana, sebenarnya berani mengancam keluarga kami.
dan mengancam putriku. Berani mengoceh omong kosong di hadapan keluarga kinku. Sepertinya, dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Putri, dia benar-benar berani mengancammu. Apa pendapatmu tentang ini? Aku akan mencari seseorang untuk menanganinya. Tidak perlu. Aku akan mengirim sekretarisku untuk mengawasi gerak-geriknya. Jika dia menemui kesulitan, aku akan menyelamatkannya 3 kali sebagai balasan. Anggap itu sebagai pelunasan budi yang kakek hutangkan. Tapi jika kita tidak menanganinya, dia menyebutkan tentang murka langit. Ibu, aku tidak pernah percaya pada murka langit apapun. Aku hanya percaya bahwa usaha manusia bisa mengalahkan takdir. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, jangan panik. Aku akan pergi melihatnya. Kintua, ayah. Ini? Mungkinkah ini yang dia maksud dengan murka langit? Kintua, meskipun itu bukan murka langit, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Shaolin. Aku khawatir hanya dia yang bisa menyelamatkan ayah sekarang. Tapi orangnya sudah pergi. Di mana kita mencarinya? Kerahkan semua kekuatan di kota. Kita harus menemukan keberadaan Tuan Shaolin. Mungkinkah apa yang dikatakan orang ini benar? Mengenai kejadian hari ini, aku benar-benar salah. Kontrak pernikahan itu sekarang dianggap hancur. Keluarga keluarga Kiao. Keluarga Ye. Mengapa tidak ada yang lebih dekat? Ini benar-benar. Tuan Xiao, selamatkan saya Tuan Xiao. Benar saja kutukan bunga persikmu telah menyerang lagi. Tuan Xiao, sejak saya kabur dari pernikahan waktu itu, tunangan saya Li Chengxie, dia membius saya untuk mencelakai saya. Dia ingin memaksa saya menikah. Tolong selamatkan saya. Sudahlah, karena kita bertemu lagi, itu artinya kita ditakdirkan. Aku akan membantumu menghilangkan kesialan ini. Tuan muda Gu Tinting ada di sana. Jalan. Li Chengxue tuan muda keluarga Li. Kau tidak akan bisa lolos dari genggamanku kejar. Aku hanya bisa bersembunyi dulu. Pergi. Bersembunyi, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi di sini. Kemana kita harus pergi? Di mana jalan itu? Dia baru saja ada di sini. Tuan muda Li, jalan selatan ini tidaklah seberapa luas. Cari. Gali tanah sampai 3 kaki jika perlu tapi temukan dia. Baik Tuan. Kemana kita pergi? Tidak ada jalan di sini. Gunung Sumeru dalam biji sesawi matahari dan bulan dalam pot. Aku punya caraku sendiri. Ikuti aku. Orang di dalam lukisan ini. Kenapa terlihat begitu familiar? Sepertinya ini Nona gue. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang hidup bisa masuk ke dalam lukisan. Pergi cari dia untukku. Baik. Tuan, saya merasa sangat tidak enak. Mari kita masuk ke hotel dulu. Tuan, saya sudah tidak punya tenaga lagi. Kemari, kau beristirahatlah sebentar. Kau telah diracuni. Aku akan membantumu menyembuhkan racunnya. Tuan, saya merasa sangat kepanasan. Bisakah Anda membantu saya? Cantik. Tenanglah. Jernihkan pikiranmu. Xiaolin, saya sudah memberi Anda uang waktu itu. Aku adalah pria sejati. Lagi pula, pikiranmu tidak cermin saat ini. Aku tidak bisa memanfaatkan seseorang yang sedang dalam bahaya. Tapi saya ingin memanfaatkan seseorang dalam bahaya. Jika kita tidak segera mengeluarkan racunnya, dia tidak akan selamat. Tapi ini pertama kalinya bagiku. Lupakan saja. Maafkan gangguanku.
Apa? Dia ada di Hotel Junlin. Bagus, aku tahu sekarang. Pelayan. Bawa mutiara bercahaya yang telah disimpan keluarga Ken kami selama bertahun-tahun. Tongkat Rui Jiok terbaik. Dan akta untuk 10 properti terbaik atas namaku. Bawa akta properti itu, aku akan pergi ke Hotel Junlin. Ting Ting, aku mendengar kepala pelayan berkata bahwa kau datang ke hotel keluarga kami hari ini. Kau lagi. Keparat. Kau di sini untuk menindas Ting Ting lagi. Sudah kubilang itu kesalahpahaman. Apakah kau percaya padaku? Menurutmu bagaimana? Orang bermargali itulah yang meracuninya. Di mana orang itu? Aku membawanya dan bersembunyi di balik poster. Tentu saja dia tidak bisa menemukannya. Omong kosong. Bersembunyi di dalam poster. Apa kau pikir kau abadi? Aku beritahu kau, kita akan selesaikan semua urusan lama dan baru. Kau memanfaatkan Ting Ting berulang kali. Dan hari ini kau bahkan membawanya ke hotel. Jangan gegabah. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan sendiri padanya. Aku sama sekali tidak melakukan apapun. Diam. Kau bajingan penuh kebohongan. Sudah terlambat untuk merasa takut sekarang. Tunggu. Sudah kubilang terakhir kali. Bebanmu terlalu berat. Pusat gravitasi tubuhmu tidak stabil. Jadi, berhenti bertarung. Nona muda ini memakai korset kali ini. Pusat gravitasinya sangat stabil. Penekangan yang berlebihan tidak baik untuk kesehatanmu. Diam. Rasakan ini. Saya merasa sangat tidak enak. Ting Ting, ada apa denganmu? Ting Ting. Apa yang terjadi padanya? Dia diracuni dengan obat perangsang. Dia harus segera dirawat. Jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Tapi rumah sakit terdekat. Jaraknya 1 jam. Kalau begitu kita pasti tidak akan sempat. Jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Mimpi saja. Apakah kau mencoba menggunakan metode semacam itu? Gadis konyol. Apa yang kau pikirkan sepanjang hari? Kalau begitu, bantu dia mengganti pakaiannya dulu. Kau menyentilku lagi. Aku sedang menekan titik akupunturnya. Apakah kau mencoba membunuhnya? Kalau begitu aku akan mencoba percaya padamu kali ini. Di mana kau meletakkan tanganmu? Kurasa kau sama sekali tidak mengobatinya. Kurasa kau menggunakan kedok perawatan medis untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Apakah kau masih ingin menyelamatkannya? Aku beritahu kau, tidak peduli apapun. Aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkannya. Lepaskan aku. The film was Bangun. translated and Siapa yang narrated menyuruhmu by berbaring di M-Media. atasnya? Kurasa kau sama sekali tidak mengobatinya. Mungkin, obat di dalam tubuhnya diberikan olehmu. Ayo, kau mendorongku. Dan sekarang ini salahku. Kau tidak perlu mengatakan semua ini. Kau benar-benar berani menindas putri keluargaku. Seluruh keluargaku tidak akan melepaskanmu. Aku akan menelpon polisi sekarang. Dan membuatmu ditangkap. Rurui, jangan. Ting Ting, kau sudah sadar. Dia yang membiusmu kan? Dan juga punya niat buruk terhadapmu. Aku akan menelpon polisi sekarang juga. Dan membuatnya ditangkap. Rurui, kamu salah paham terhadap Wan Xiao. Dialah yang membantu saya menetralkan racun. Sebaliknya justru Li Chengxi itulah. Tidak hanya merakuni saya. Dia juga ingin menodai saya. Jati Li Chengxi itu bajingan yang dimaksud. Tapi dia tetap memanfaatkanmu. Sayalah yang memanfaatkannya. Apakah kau mendengarnya? Apa hubungannya denganku? Demi Ting Ting. Kali ini aku akan melepaskanmu. Namun, Ting Ting jangan khawatir. Bocah Li Chengse itu. Cepat atau lambat aku akan mencincangnya. Xiaolin, aku Qin Feixiu. Kau ada di Hotel Junlin. Bagaimana kau tahu? Apakah kau menguntitku? Aku ada di bawah sekarang. Dalam 5 menit, aku datang untuk menjemputmu dan membawamu pulang. Itu bukan kau. Wanita ini Qin Feixiu. The film was translated Memiliki temperamen and yang terlalu narrated buruk, by bukan? M-Media. Qin Feixiu. Dia itu CEO wanita tercantik nomor 1 di Jiangcheng. Qin Feixiu, kau mengenalnya.
Bukan hanya mengenalnya. Dia juga tunanganku. Dia tunanganmu. Jangan bercanda. Kau hanyalah rakyat jelata biasa, sementara dia adalah sosok yang agung. Xiao wanita tercantik nomor 1 di Jiangcheng. Perbedaan ini bagaikan langit dan bumi. Berhentilah bermimpi. Rurui, jangan bersikap kasar kepada Tuan Xiao. Tuan Xiao, sahabat saya ini. Dia hanya bicara tanpa berpikir. Mohon maafkan dia. Tidak apa-apa, aku mengerti. Semua nutrisi telah pergi ke tempat lain. Berpikir lambat itu normal. Kau berani menghinaku. Jika aku mempercayaimu, aku pasti sudah jati orang bodoh. Qin Faixiu itu bahkan tidak peduli pada Jiangcheng. Kau bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Dan dia menyebutnya tunangannya sungguh. Cara bicaramu, aku bahkan tidak menganggapnya tinggi. Arogan dan sombong. Kau benar-benar sudah kelewatan. Cukup, berhenti menyombongkan diri di sini. Ting Ting, ayo pergi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ting Ting, kau tidak benar-benar percaya pada ucapannya kan? Qin Faixiu itu adalah seseorang yang bahkan tidak peduli pada Tuan Muda Wang. Bahkan jika dia punya keberuntungan luar biasa, Qin Faixiu belum tentu akan meliriknya. Berhayal. Aku sedang melamun. Bertemu dengannya adalah mimpi buruk yang nyata bagiku. Tuan Xiao, meskipun Anda mengagumi Xiao Qin, tapi Anda tidak bisa memilikinya. Anda tidak seharusnya menggunakan kata-kata seperti ini untuk memfitnahnya, bukan? Kalian semua terlalu memujanya. Dia terlalu angkuh. Dimanja oleh keluarganya. Baiklah. Aku tidak ingin membuang waktuku mendengarkan kesombonganmu. Kebetulan sekali, pria yang paling dibenci Ting Ting adalah tip orang yang suka membual sepertimu. Sayangnya, kau baru saja menginjak ranjau. Ting Ting, ayo pergi. Jauhi orang-orang seperti ini. Menyedihkan. Tuan Xiao, tidak menakutkan bagi seorang pria untuk menjadi miskin. Tapi jika Anda menggunakan kesombongan semacam ini untuk menyelamatkan harga diri, maka Anda harus menanggung akibatnya. Ruruh, ayo pergi. Xiaolin, pulanglah bersamaku. Qin Faixiu. Dia benar-benar datang. Aku tidak menyangka. Bajingan ini benar-benar tunangannya. Apa aku sedang bermimpi? Ini adalah si cantik berhati es, sang CEO wanita. Bagaimana mungkin dia menyukai pria miskin ini? Sepertinya kita salah paham terhadapnya. Dia benar-benar bertunangan dengan Qin Faixiu. Mengapa? Sesuatu terjadi pada ayahku. Kau harus ikut denganku. Pertama, selamatkan ayahku. Apa hubungannya denganku? Kalianlah yang merobek kontrak pernikahan itu dan mendatangkan murka langit. Itu hanyalah karena Kau benar-benar tahu sesuatu? Anggap ini aku memohon padamu. Pergilah dan sembuhkan ayahku dulu. Kita bisa mendiskusikan sisanya nanti. sudah terlambat. Kontrak pernikahan itu sudah disobek. Sekarang setelah murka langit turun, kau tidak percaya padaku saat aku memberitahumu sebelumnya. Sekarang kau datang berlari kepadaku. Apa kau lupa membawa telingamu saat itu? Sepertinya, hubungan mereka tidak terlalu baik. Sepertinya mereka tidak benar-benar bertunangan. Itu bagus. Apa yang hebat? Tidak ada. Jangan keterlaluan. Xiaolin, jika kau tidak memanipulasi keadaan di balik layar, bagaimana mungkin ayahku berakhir seperti ini hari ini? Aku sudah mengalah dalam segala hal. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Aku tahu. Bukankah kau hanya mengeluh karena aku tidak memberimu cukup uang? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Ini adalah mutiara malam bercahaya milenium. Senilai 50 juta, ini adalah Rui Jiok Kaisar. Senilai 100 juta, ada 1 miliar di kartu ini. Menjumlahkan hingga lebih dari 1 miliar aset, belum lagi seumur hidup. Itu cukup bagimu untuk tidak khawatir soal makan dan pakaian selama 10 masa hidup. Ini adalah untukmu agar menyelamatkan ayahku. Apakah itu cukup? Aku bilang, kekayaan hanyalah awan yang berlalu bagiku. Jika aku bilang aku tidak akan menyelamatkannya, maka tidak akan. Ini lebih dari 1 miliar. Apakah kau yakin tidak menginginkannya? Lebih dari 1 miliar. Bahkan jika itu ratusan miliar, aku tidak membutuhkannya. Lalu bagaimana kau bisa menyelamatkan ayahku? Aku. Begitu banyak hadiah. Cukup Xiaolin, kau tidak akan masih ingin membicarakan tentang kontrak pernikahan atau pembalasan langit kan? Aku pikir kau mencoba menipu uang dan seks. Kau benar-benar tidak bermoral. Tidak punya hati nurani. Ibu? Kenapa ibu di sini? Ibu di sini untuk mengungkap konspirasi penjahat ini.
Faixiu, jika ibu tidak datang, hari ini, kau akan ditipu oleh pria yang berpura-pura menjadi hantu ini. Kau hanya seorang penipu. Menginginkan kecantikan Faixiu kami. Dan menggunakan cara licik untuk merencanakan melawan Qin Tua. Mencoba memaksa putriku untuk tunduk. Ibu tidak salah menuduhmu kan? Sejak penipu ini muncul, keluarga kita tidak pernah beruntung. Coba katakan bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Sampah ini hanya ingin bermain metafisika dengan kita. Baiklah, kami akan meladeni permainanmu. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh sampah ini di balik layar. Keluarga Qin mulai membatalkan pertunangan dan menderita hukuman langit. Sekarang kau menyalahkanku. Kau masih berani menyebarkan rumor. Tunggu saja, aku sudah mengundang Master Surgawi Ma yang sangat terampil. Konspirasi dan trikmu akan terungkap satu persatu. Master Surgawi Ma, silakan masuk. Masih Master Surgawi. Faixiu, ini adalah Master Surgawi Ma. Ma Zhenyu. Dengan Master Surgawi yang bertindak secara pribadi, semua iblis dan monster akan menyingkir. Faixiu, keluarga Qin kita bisa mengundang Master Surgawi. Jadi kita tidak perlu rendah hati kepada penjahat yang meracuni orang dari belakang. Master Surgawi, bisakah Anda benar-benar menyembuhkan ayah saya? Dia terkena kutukan surgawi. Kutukan langit apa yang kau bicarakan? Ini tidak lebih dari cerita bohong untuk menipu kalian rakyat jelata. Sepertinya, Tetua Qin menderita karena Gu jahat dari wilayah Thailand Selatan. Penyakit sepel seperti ini. Tunggu aku menggunakan beberapa trip. Aku jamin dia akan selamat dan sehat. Qin Faixiu, ayahmu tidak punya banyak waktu lagi. Apa kau yakin ingin mempercayainya? Atau bagaimana? Percaya padamu pembohong yang penuh tipu daya? Faixiu, jangan berdebat dengannya. Penyakit ayahmu. Tentu saja seorang Master Surgawi akan datang untuk menyembuhkannya. Adapun penipu ini, begitu kita sampai di Biro Penegak Hukum, aku akan membuatnya membusuk di penjara. Xiaolin, bagaimana Anda bisa memancing kemarahan keluarga Qin? Ya. Kenapa kau tidak memanfaatkan kelengahan mereka sebentar dan segera lari? Aku tahu ada pintu belakang di hotel ini. Aku menghargai niat kalian berdua. Tapi aku perlu meluruskan satu hal. Bukan aku yang memprovokasi mereka, tapi keluarga Qin yang memprovokasiku. Aku sedang membelamu. Dan kau tidak menghargainya. Jika aku tidak salah paham padamu tadi, aku tidak akan mempedulikanmu. Hukuman langit sudah dekat. Kita harus menjauh. Ibu, kenapa tiba-tiba jati sedingin ini? Jangan takut dengan adanya Master Surgawi di sini. Trik murahan. Kau berani memamerkan kapan di depan Luban. Lihatlah Master Surgawi ini menggunakan trik untuk mengusir Gu jahatnya. Master Surgawi, Qin Tua kami. Aku Master Surgawi akan melakukan ritual, dan Tetua Qin secara alami akan terbangun. Master Surgawi, jika Anda benar-benar bisa menyembuhkan ayah saya, keluarga Qin kami pasti akan memberi Anda imbalan yang pantas. Master Surgawi. Mungkinkah ini hukuman langit? Mustahil. Ini benar-benar hukuman langit. Kalian manusia biasa saja. Berani membuat murka kekuatan langit. Kau masih berani bermain trik di sini. Qin Tua kami, dibuat celaka seperti ini olehmu, jika dia mati hari ini. Jangan harap kau bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Xiaolin, kondisi ayahku sekarang kritis. Untuk menyelamatkannya, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah keluarga Si. Jangan lancang di sini. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang ingin kulakukan. Kedua keluargamu sama saja. Beraninya kau. Baiklah. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Hal kecil ini. Aku masih bisa menanganinya. Hanya The film pengawalmu was ini. translated Terlalu and sedikit orangnya. narrated by Dan tidak banyak M-Media. gadis yang bisa bertarung. Mencari masalah. Kau masih berani bicara besar di sini. Seseorang. Tunggu. Xiaolin. Para petarung keluarga Kenku.
Semuanya adalah elit bela diri dari berbagai tempat. Bakat-bakat yang dipilih dengan cermat. Kau sama sekali bukan tandingan mereka. Jika kau setuju untuk menyelamatkan ayahku sekarang, uangnya masih menjadi milikmu. Tidak perlu. Aku belakangan ini kurang berolahraga. Hanya ingin berlatih. Sia-sia. Seseorang. Hajar dia. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku pergi. Tak disangka. Dia punya kemampuan. Dia benar-benar luar biasa. Kau. Aku akan melawannya sampai mati. Ibu, cukup. Tapi Faixiu, ayahmu. Ibu, tidakkah kau menyadarinya? Kita sudah tidak punya jalan lain. Shaolin, selama kau bisa menyembuhkan ayahku, aku bersedia melakukan apa saja, tidak peduli apapun itu. Aku bersedia melakukan apa saja. Ya. Baiklah. Kalau begitu sesuai kesepakatan sebelumnya. Penuhi kontrak pernikahan itu. Kau. Shaolin, tidak peduli apapun. Pernikahanku pernikahan Qin Faixiu hanya bisa diputuskan oleh diriku sendiri. Dengan kepribadianmu yang keras kepala dan licik. Apa kau pikir aku ingin menikahimu? Jika bukan, karena tertulis seperti ini di kontrak pernikahan, aku tidak akan repot-repot memperhatikanmu. Tapi kau harus cepat. Ayahmu hanya punya waktu kurang dari 1 jam lagi. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Faixiu, jangan dengarkan omong kosongnya. Ayo segera cari dokter lain untuk pengobatan. Faixiu, apa yang sedang kau lakukan? Jangan melakukan hal bodoh. Jangan bertindak gegabah. Semuanya keluar. Shaolin, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau akan menyelamatkannya atau tidak? Tidak. Bahkan jika aku harus melawannya sampai titik darah penghabisan, kau tetap tidak mau menyelamatkannya. Terus kenapa? Jika aku melangkah 1 langkah lagi ke depan, aku bisa menusuk tenggorokanmu dan memutus arterimu. Meski begitu, kau tetap tidak mau menyelamatkannya. Maafkan aku. Aku paling benci diancam. Bahkan jika kau menusukku, jawabanku tetap 2 kata itu. Tidak. Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Apa yang sedang kau lakukan? Tubuhku bisa menjadi milikmu. Tapi tidak ada cara aku akan menikah denganmu. Kenapa? Hidupku hidup Qin Faixiu. Hanya bisa diputuskan oleh diriku sendiri. Kenapa kau harus melakukan sejauh ini? Lakukanlah. Aku sudah siap. Cobalah untuk cepat. Seorang pria tidak boleh terburu-buru. Sesuai keinginanmu. Kau adalah... Selamatkan ayahmu dulu. Setelah ayahmu selesai, tidak akan terlambat untuk menyerahkan dirimu padaku. Dia sepertinya tidak seburuk yang kubayangkan. Ini, Ada apa? tali bahumu putus. Ini, jangan lepaskan dulu. Aku punya tali di sakuku. Kenapa kita tidak mengikatnya dulu? Sudah terikat. Ayo pergi, untuk menyelamatkan ayahmu. Aku salah paham padamu tadi. Aku minta maaf. Dalam tindakan hidupku, aku tidak pernah peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Faixiu. Apakah kau baik-baik saja? Kenapa kau menyuruh kami pergi tadi? Apa yang kau lakukan pada putriku? Kau bajingan terkutuk. Aku akan menghajarmu sampai mati. Tapi ini Qin Faixiu. Dia tidak mungkin benar-benar memiliki Qin Faixiu. Jangan bicara omong kosong. Ibu, jangan pukul dia. Shaolin adalah orang baik. Dia. Dan dia masih orang baik. Tunggu, bukankah kau membencinya sebelumnya? Aku salah paham padanya sebelumnya. Apa yang kalian berdua lakukan di dalam kamar tadi? Kalian berdua. Apalagi yang bisa kulakukan? Tidak terjadi apa-apa. Berhenti bicara untuk sekarang. Menyelamatkan orang adalah yang terpenting. Dia selamat. Aku tidak menyangka. Pria ini benar-benar tahu cara mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Saya sudah menduganya. Tuan Xiao benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Qin Tua, ayah, ada apa denganmu? Qin Tua, ayah, jangan menakutiku Qin Tua. Ayah, The film was Qin Tua, translated Shaolin. and narrated by bukankah kau bilang Emilia. kau bisa menyembuhkan ayahku? Apa yang sedang terjadi? Ayahku dia, kau brengsek. Aku tahu kau tidak punya niat baik. Kau membunuh Qin Tua kami. Aku belum selesai denganmu. Faixiu, segera panggil Biro Yudisial. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya.
Ini gawat. Tuan Xiao, Anda telah membuat masalah besar untuk diri sendiri. Anda harus segera pergi. Aku sudah menyembuhkannya. Kau tidak akan mau mengingkari janjimu lagi kan? Shaolin, apa kau pikir kami semua bodoh? Monitor elektrokardiogram sudah datar. Dan kau masih berani bersikap sombong di sini. Aku akan melawannya sampai mati. Shaolin, jika ayahku benar-benar dibunuh olehmu, maka hari ini kau harus memberiku penjelasan. Percaya atau tidak? Jika kau percaya pada instrumen rusak itu, maka percayalah. Selamat tinggal. Penjaga, hentikan dia. Dia mencoba melarikan diri karena bersalah. Tangkap dia. Tuan Xiao, tunggu saya. Ibu, ayahku sudah sadar. Apa? Ayah, kau akhirnya sadar. Ya Tuhan, apakah Shaolin seorang dewa? Elektrokardiogram sudah berhenti, namun dia bisa menghidupkan orang itu kembali. Ya Tuhan, Shaolin ternyata sekuat ini. Dia pasti bisa membantu saya. Ruru, ayo cepat. Kita harus mengejar Tuan Xiao. Pergi. Jadi aku masih hidup. Fake Xue. Siapa itu? Itu adalah Shaolin. Aku tidak menyangka, aku benar-benar terkena balasan ilahi. Kau benar-benar percaya omong kosongnya. Shaolin itu, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan sehebat itu? Menurut pendapat saya, dialah orang yang meracuni ayahmu. Menipu uang dan orang-orang. Saya akan menelpon biro yudisial sekarang untuk menangkapnya dan menyiksanya agar mengaku, Ibu, karena ayah sudah bangun. Mari kita lupakan saja masalah ini. Jangan buat komplikasi lebih lanjut. Terlepas dari apakah Shaolin bermain trik atau tidak, dia benar-benar menyelamatkan nyawa ayah. Kalau begitu, bukankah seharusnya saya memenuhi janji saya sekarang untuk menyerahkan diri dalam pernikahan? Ting Ting. Apa sebenarnya latar belakang Shaolin ini? Saya tidak tahu. Tapi karena dia bisa menghitung bahwa saya akan menghadapi bencana bunga persik dan dia mampu menyelesaikan hukuman ilahi keluarga Qin, saya pikir mungkin dia adalah seorang pendekar tersembunyi yang misterius. Ting Ting, kenapa kau juga jeti begitu mistis? Menurutku dia hanyalah kucing buta yang tidak sengaja menemukan tikus mati. Dia hanya kebetulan menebak dengan benar. Saya percaya padanya. Mungkin hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah pertunangan saya. Bajingan tercela seperti Li Chengxie. Tidak mungkin saya menikah dengannya. Ayo cepat pergi. Pergi. Dua nona muda. Apakah ada hal lain? Tuan Xiao, saya ingin meminta bantuan Anda. Apa itu? Beritahu aku tentang itu. Saya ingin menyewa Anda untuk menjadi tunangan saya. Apa? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah putri wali kota Jiangcheng, Gu Tingting. Bernilai puluhan miliar. Saya harap Anda bisa menjadi tunangan saya. Untuk membantu saya menepis gosip dari luar. Dan mereka yang ingin mengganggu saya. Tidak mungkin. Bukankah ini hanya tenaga kerja gratis? Apa kau pikir aku bodoh? Tidak, bukan itu. Setelah masalah ini selesai, saya akan memberikan kompensasi yang Anda inginkan. Anda bisa meminta sebanyak yang Anda mau. Aku tidak punya waktu. Mengapa Anda tidak mau membantu saya? Aku sibuk. Apa yang sedang Anda sibukkan? Tentu saja aku sibuk menikah. Kenapa hanya ada 7 surat di sini? 1 surat hilang. Tidak mungkin hilangkan. Sudahlah. Apakah keluargamu menerima lamaran pernikahan secara borongan? Serahkan itu. Chen Qian dari Qingzhou. Yerong, The putri film was keluarga Yi di Kyoto. translated and narrated by M Media. Shaolin, kau pasti masih setengah sadar. Tokoh-tokoh penting ini, kita ingin bertemu mereka. Tapi kita mungkin tidak akan punya kesempatan. Dan mereka punya pertunangan denganmu. Aku pastinya tidak sedang bermimpi. Mereka semua bertunangan denganku. Tunangan-tunanganku. Baiklah, berhenti membual. Ada 500.000 di kartu ini. Dan aku akan memberimu 50.000 lagi setiap bulan setelahnya. Kau mau melakukannya atau tidak? Tidak. Kau, Nona Gu. Aku bilang bahwa uang bagiku adalah semuanya hanyalah awan yang berlalu. Selain itu, ada istri lain yang belum kutemukan. Tuan Xiao, selama Anda setuju untuk membantu saya akan gunakan semua koneksi untuk menghubungi semua tunangan Anda. Dan membuat mereka secara aktif mencari Anda. Itu benar.
Daripada aku mencari mereka satu persatu, lebih baik membiarkan mereka datang sendiri kepadaku. Ting-ting, apa kau sudah gila? Kau memberikan dirimu sendiri topi hijau. Tuan Xiao, selama Anda berjanji untuk membantu saya, Ting-ting bisa melakukan apa saja. Baiklah. Sepakat. Ini akan menjadi kamar Anda mulai sekarang. Tuan Xiao, meskipun Anda saat ini adalah tunangan saya, tapi mengenai beberapa hal, akan lebih baik jika kita menyepakati 3 aturan. Silakan. Pertama, kita saat ini memiliki hubungan kontrak. Kau harus menghormatiku. Bahkan jika kau memiliki perasaan padaku, kau harus memberitahuku terlebih dahulu. Apa yang dia pikirkan? Oke. Kedua, kau tidak diizinkan dalam kapasitasmu sebagai tunanganku untuk menyentuhku secara tidak pantas. Jika tidak, perjanjian ini akan dibatalkan. Oke. Tapi sepertinya, kau yang memanfaatkanku sebelumnya, bukan? Ketiga, kau tidak diizinkan atas nama sebagai tunanganku untuk melakukan tindakan keji apapun di luar. Oke, aku setuju dengan semuanya. Kau harus pergi, aku ingin tidur. Tidakkah kau punya sesuatu yang ingin kau tanyakan padaku? Tolong, aku sudah lelah sepanjang hari. Bukankah kau belum pergi? Kalau begitu aku akan terus melepas pakaian. The film was Bajingan. translated and Aku pergi. narrated by M Media. Hati seorang wanita itu sulit ditebak. Bukankah kau tadi melemparkan dirimu ke pelukanku? Tidak bagus ada entitas jahat di ruangan ini. Itu ada di sini. Siapa itu? Jangan berteriak. Jika kau berteriak lagi, seseorang akan datang. Kalau begitu aku akan melepaskannya. Kau tidak diizinkan berteriak. Kau bajingan bau. Pria hidung belang, kau masuk ke kamarku dengan berpakaian seperti ini, dan diam-diam mengintipku berganti pakaian. Jangan bergerak. Sepertinya tebakanku benar. Entitas jahat itu ada di sini. Jangan sentuh aku. Jika kau menyentuhku lagi, aku akan berteriak minta tolong. Kalau begitu berteriaklah, panggil semua orang. Biarkan semua orang melihat. Nonasi dan aku menyukai ini. Tapi kaulah yang akan merusak reputasimu sendiri. Aku. Kalau begitu bersikaplah lembut. Jangan biarkan orang di luar tahu. Ini. Mungkin tidak mungkin. Shaolin Chow bajingan. Aku sudah menduganya. Kau mendekati Ting-ting dan aku dengan motif tersembunyi. Sayang sekali. Apakah kesucianku benar-benar akan hancur hari ini? Aku menyalahkan diriku sendiri karena salah menilai orang. Selesai. Secepat itu, Apalagi? apakah kau tidak mampu? Siapa yang kau sebut tidak mampu? Nonasi. Kau pasti tidak berpikir aku punya niat buruk padamu, kan? Aku tidak. Jangan memfitnah orang baik. Ada roh jahat di Liontin Giokmu. Ini adalah Liontin dari kitab surgawi. Bagaimana mungkin ada roh jahat? Menurutku kau hanya preman di sini. Seseorang. Liontin Gioku. Shaolin. Kau harus membayar Liontin Gioku. Kenapa lampu ini rusak? Rurua, buka pintunya. Buka pintunya. Saya Gu Ting-ting. Aku tahu. Aku datang. Kau pria hidung belang. Tunanganmu ada di luar. Dan kau masih berani bermain-main denganku di sini. Jangan pergi. Dia bukan Ting-ting. Si Ruek, kenapa kau belum membuka pintunya? Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepadamu sekarang. Singkatnya, ada yang tidak beres dengan Liontin Giokmu. Tunggu aku di sini. Jangan pergi. Cantik. Alih-alih berinkarnasi dengan benar. Mengapa kau naik ke sini untuk berbuat jahat? Saya tidak menyangka kau bisa melihat penyamaranku. Siapa kau? Mengapa kau ingin merusak perbuatan baikku? Orang yang datang untuk menjemputmu. Terlalu percaya diri.
Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan harga darah. Langit adalah kian, bumi adalah kun, cambuklah. Saya minta maaf. Saya salah. Pergilah dari sini. Jika kau berani melakukannya lagi, aku pasti akan membuatmu lenyap tak berbekas. Ya, terima kasih senior karena telah mengampuni saya. Tarik kembali. Xiaolin, apakah itu kau? Ini aku. Apakah semua yang di luar tadi nyata? Tidak. Kau, apakah kau sengaja menakut-nakutiku dengan Ting-Ting? Imajinasimu terlalu liar. Aku tidak punya waktu untuk meladeni trikmu ini. Jadi maksudmu, benar-benar ada hal-hal kotor itu? Aku adalah seorang master surgawi. Menundukkan roh jahat itu perkara mudah. Sirui, di luar sangat gelap. Keluarga Gu terlalu besar. Aku tidak bisa menemukan jalan kembali ke kamarku. Mengapa kau tidak mengantarku? Kau baru saja bilang kau adalah master surgawi, dan sekarang kau tidak bisa menemukan jalan pulang. Kurasa kau hanya mencari alasan agar aku pergi ke kamarmu. Pulanglah sendiri. Tidak. Hanya saja tadi aku keluar dengan terburu-buru. Bukankah kau membawa kompas? Gelap gulita. Di mana pintunya? Sayang kau di sini. Sial. Salah tempat. Karena kau sudah di sini. The film was Jangan pergi. translated and narrated by M Media. Tuan Xiao. Ada apa? Cantik. Aktingmu terlalu buruk. Iblis. Aku membiarkanmu hidup, dan kau masih keras kepala dengan caramu. Bermimpi untuk mencelakai nyawa orang. Hancurkan untukku. Ada apa? Tubuh saya sangat sakit. Mengapa kau ada di sini? Apa yang kau teriakkan di tengah malam begini? Aku tidak melakukan apapun. Lalu apa ini? Ini bukan perbuatanku. Kesucian saya dirusak olehmu. Kau bajingan munafik yang memanfaatkan orang lain. Pergi dari sini sekarang. Jangan menangis. Aku benar-benar tidak menyentuhmu. Aku salah masuk kamar. Tadi, kau dirasuki sesuatu yang kotor. Aku menyelamatkanmu. Pikirkanlah, kau tadi tidur bukan mati. Jika aku benar-benar melakukan sesuatu padamu, bukankah kau akan merasakannya? Lalu apa ini? Kau sedang datang bulan. Apa kau tidak tahu? Sepertinya memang benar. Menjadi wanita memang tidak mudah. Berbaringlah. Tunggu aku. Tubuhmu mengalami rahim dingin. Ini air gula merah, teratai hangat, terbaik untuk menghangatkan dan menutrisi. Terima kasih. Saya tidak menyangka Tuan Xiao begitu perhati-hatian. Tuan Xiao, Anda sangat terampil. Apakah Anda sudah mengurus banyak gadis sebelumnya? Meskipun banyak orang mengejarku, kau adalah orang pertama yang membuatku memegang semangkuk air gula merah ini.
Kau yang pertama. Itu bagus. Apa yang bagus? Tidak ada. Bukan apa-apa. Translated and narrated by M Media. Berhenti, kau tidak boleh masuk ke sini. Mengapa? Istana Langit Puncak Awan adalah tempat untuk kelas atas. Kau tidak cukup berkualifikasi. Apa katamu? Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Tempat ini untuk orang-orang kelas atas. Ini bukan untuk orang rendahan sepertimu untuk melihat-lihat. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, nyahlah segera. Sebelum aku harus menendangmu keluar. Apakah kau begitu yakin bahwa kami bukan orang kelas atas? Bukankah itu sudah cukup jelas? Lihat saja pakaian yang kau kenakan. Petugas kebersihan di Istana Langit Puncak Awan kami akan merasa jijik menggunakannya sebagai kain lap. Apalagi untuk masuk. Apakah kau punya surat undangan? Apakah kau punya kartu keanggotaan tertinggi? Saya benar-benar minta maaf. Saya datang ke sini hari ini tanpa kartu keanggotaan saya. Ini kartu nama saya. Silakan lihat. Saya sangat sibuk. Saya tidak meladeni sembarang orang yang menyerahkan secari kertas sampah padaku untuk saya lihat. Apa yang kau bicarakan, bocah? Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Si Rui. Jangan gegabah. Apa yang kalian lakukan di luar? Membuat keributan seperti itu, perilaku macam apa itu? Manajer Anda akhirnya tiba. Orang ini telah membuat masalah dan tidak masuk akal. Dia tidak memiliki kartu keanggotaan. Namun bersikeras dia adalah VIP Istana Langit Puncak Awan dan mencoba memaksa masuk. Saya tidak mengizinkannya dan kekasih kecilnya bahkan mencoba memukul saya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau cukup berani, bocah. Berani membuat masalah di Istana Langit Puncak Awan. Kami hanya ingin dengan damai masuk ke dalam dan makan. Anjingmu inilah yang menghalangi kami masuk. Apakah aku tidak salah dengar? Kau bocah miskin. Dan kau berani datang makan di Istana Langit Puncak Awan kami. Apakah kau pikir ini adalah kedai penuh lalat di ibu kota kabupatenmu? Biar ku beritahu orang-orang yang makan di sini. Semuanya bernilai puluhan juta atau lebih. Satu hidangan saja harganya 100.000. Bisakah bocah miskin dan kumal sepertimu mampu makan di sini? Tuan, saya sarankan Anda menjaga ucapan Anda. Jika kau mengoceh lagi, aku akan mematahkan lenganmu. Aku tidak menyangka kau bocah tidak hanya miskin, tetapi juga pengecut yang tidak berguna. Bersembunyi di balik wanita. Bos kami Su King Cheng ada di dalam. Apakah kau mencari mati? Su King Cheng. Bosmu adalah Su King Cheng. Apa kau takut sekarang? Masih belum terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Kebetulan sekali. Kau mungkin perlu memikirkan bagaimana cara mempertahankan pekerjaanmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tunggu saja kau akan lihat apa yang terjadi padamu. Keributan apa ini? JL Su Anda akhirnya datang. Ada orang yang tidak berguna, membuat masalah tepat di luar Istana Langit Puncak Awan kami. Apa kau baru saja menyebutnya tidak berguna? Ya bocah bau ini. Dia tidak punya uang sepeser pun. Namun dia berani datang ke Istana Langit Puncak Awan kami, mencoba menumpang makan dan minum. Dia bahkan berbicara dengan sombong dan menghina kami, dan tidak menghormati Anda. Untuk orang seperti ini, kita harus mematahkan tangan dan kakinya. Tangkap dia. Benar sekali. Tangkap dia. Baik, kita harus menangkapnya dan memberinya pelajaran keras. Su, bocah bau itu ada di sana. Siapa yang mengizinkanmu berbicara begitu tidak sopan dan menghina tamu kehormatanku seperti ini? Apel, tamu kehormatan. Seret dia keluar. Patahkan tangan dan kakinya. Bereskan dia dengan bersih. Su, saya tidak tahu dia adalah tamu kehormatan Anda. Su, mohon ampuni saya. Baiklah, pergilah. Aku sudah kenyang hanya karena marah. Siapa yang bilang kau boleh pergi? Shaolin. Meskipun bawahanku adalah anjing-anjing yang tidak tahu tata krama, aku bagaimanapun adalah orang yang tahu sopan santun. Maukah kau memberiku kehormatan untuk makan bersamaku? Kau wanita penggoda, Shaolin. Bukankah kau sudah cukup dipermalukan di sini? Ayo pergi ke tempat lain. Aku sudah menyiapkan perjamuan senilai 1 juta yuan, khusus untuk menunggu Tuan Muda Xiao. Shaolin, jika kau tidak datang. Masalah malam itu akan aku ceritakan pada semua orang kau tahu. Memaksamu untuk menikah denganku. Baiklah, ayo pergi. Nonasi nonagu. Maukah kalian memberiku kehormatan untuk bergabung? Ayo pergi. Ayo makanlah lagi. Kau sudah bekerja keras malam itu. Shaolin, kau pria pematah hati. Aku tahu kau pergi menemuinya hari itu. Rurui adalah kebebasan Tuan Xiao untuk bersama siapapun yang dia pilih. Kau salah paham. Bukan seperti yang kau pikirkan.
Apa yang kau lakukan? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Bukan apa-apa. Ting Ting. Mengapa kau seperti ini? Kupikir kau menyukainya seperti ini. Masih diam-diam bermain di belakang layar. Tidak sepertiku Su King Cheng. Jika aku ingin merayu seseorang, aku langsung melakukannya. Su King Cheng ini. Shaolin, simpan kartu hitam ini. Jika suatu saat kau datang ke istana langit puncak awan milikku, kau bisa menikmati layanan tingkat tertinggi. Terima kasih. The film was Sering-seringlah datang ya. translated and narrated by M Media. Xiaolin, ayo kita segera pergi juga. Sopir akan segera tiba. Siapa bilang dia akan pulang bersamamu? Qin Feixiu, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk membawa tunanganku pulang. Berhentilah bersikap tidak tahu malu. Shaolin, jika kau berani pergi kau tamat. Dalam kapasitas apa kau menghalangi tunanganku? Xiaolin, karena kau sudah bicara dengan orang tuaku. Shaolin, jika kau tidak pulang bersamaku, pertunangan kita batal. Jika kau tidak segera bertunangan dengan Fei Shui, saat waktunya tiba kebocoran kinaga akan menjadi bencana. Sepertinya kali ini, aku hanya bisa membiarkan Ting Ting menanggung sedikit keluhan. Ting Ting, ya itu terjadi secara tiba-tiba. Aku minta maaf soal itu. Shaolin. Ting Ting, bukankah kau menyukainya? Jika kau menyukainya, kejarlah dia. Pertunangan kita sejak awal memang palsu. Qin Feixiu adalah tunangan aslinya. Hak apa yang kumiliki untuk memaksanya? Keluarga Qin kami sudah meresmikan kontrak pernikahan ini. Kau tidak perlu khawatir. Apakah itu berarti pertunangannya sudah ditetapkan? Tuan Xiao, cepat, silakan duduk. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Dan telah menyelamatkan keluarga Qin kami. Tuan Qin, Anda terlalu sopan. Kita adalah keluarga, jadi tidak perlu formalitas. Keluarga apa? Aku belum setuju. Jika kau ingin menikahinya, baiklah. Setelah menikah dia yang akan memegang kendali. Ibu, apa aku salah bicara? Feixiu kami adalah CEO dari sebuah perusahaan grup terdaftar. Dan sekarang dia telah mengembangkan sebuah pil obat kuno yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Masa depannya tidak terbatas. Untuk bocah sepertimu menikahi putriku. Kau benar-benar sangat beruntung. Saya menikahi Fei Shui sepenuhnya untuk memenuhi keinginan terakhir master saya. Saya sudah katakan sebelumnya, harta dan kekayaan bagi saya hanyalah asap yang berlalu. Lagi pula, pil obat kuno milik Anda ini tidak berharga. Ini sampah. Dengan pil ini, keluarga Qin kemungkinan besar akan hancur dan dipermalukan. Sombong sekali. Ini dibeli oleh keluarga Ken kami dengan biaya yang sangat besar. Terlebih lagi para ahli sudah memeriksanya dan kekuatan obatnya luar biasa. Grup kami juga menghabiskan banyak biaya untuk penelitian dan pengembangannya. Bagaimana kau bisa memfitnahnya hanya dengan beberapa kata? Shaolin, ini adalah formula kuno. Kau bahkan belum melihatnya. Bagaimana bisa kau bilang ini tidak bagus? Tentu saja saya sudah menghitungnya. Resep ini toh belum dirilis ke pasar. Jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa membawa pil itu ke sini. Aku akan mengujinya, lalu kita akan tahu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ibu, biarkan Shaolin melihatnya saja. Karena Xiaolin menyelamatkan saya, pencapaiannya dalam pengobatan pasti luar biasa. Jika Anda bertanya kepada saya, mengapa tidak membawanya untuk dilihat? Kepala pelayan, bawa ke sini. Ini? Ibu? Warnanya kusam. Pengendalian panasnya tidak memadai. Ini pil cacat. Mengonsumsinya akan menyebabkan kematian. Bagaimana mungkin? Aku sendiri yang mengawasi setiap langkah prosesnya di sini. Bagaimana mungkin ini bisa membunuh seseorang? Menurut pendapatku, kau bocah jelas punya niat buruk. Cepat kembalikan pil itu. Shaolin, apa bukti yang kau miliki untuk ini?
Ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Tuan Xiao? Ini? Bagaimana mungkin ini beracun? Jarum perakmu palsu. Kau mencoba menipu kami. Ibu, sekarang bukan saatnya bertindak gegabah. Shaolin, apakah yang kau katakan itu benar? Jika yang kau katakan tidak salah, maka kau adalah dermawan bagi keluarga Ken kami. Aku tidak pernah berbohong. Aku akan mempercayaimu kali ini. Kepala pelayan ambil untuk diuji. Ya, Fake Xiu, The film was mengapa kau translated mempercayainya? and Pil ini narrated harganya by ratusan juta, media. Ibu. Jangankan ratusan juta. Bahkan puluhan miliar pun, aku harus mengambil risiko ini. mana mudah sulung. Kami telah meminta seseorang memeriksa. Ini memang pil cacat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Apel. Apa yang sebenarnya terjadi? Resep ini diberikan kepadaku oleh ibuku. Ibu? Mungkinkah itu kau? Tidak, bukan aku. Resepku sudah sempurna. Bagaimana bisa menjadi sesuatu yang berbahaya? Resepnya sendiri memang bagus. Namun, proses pembuatannya memiliki masalah. Apa? Resep ini kehilangan satu bahan. Ying Mingxia. Kau bicara omong kosong? Aku rasa, kaulah yang merusak pil ini. Itulah sebabnya kau melimpahkan kesalahan pada resepnya. Fake Xiu, orang ini punya motif tersembunyi. Cepat suruh seseorang menangkapnya, dan interogasi dia sampai tuntas. Ibu, masalah ini serius. Lebih penting untuk menemukan pelakunya terlebih dahulu. Tuan Xiao, siapa sebenarnya yang mengutak-atik resep ini? Aku sudah menghitungnya. Ini adalah orang dalam. Dan mereka ada tepat di ruangan ini. Itu adalah orang yang paling dekat dengan Anda. Ibu? Mungkinkah itu kau? Kau memfitnahku. Bisakah beberapa kata saja menghukum seseorang? Fake Xiu, jangan dengarkan dia. Dia mencoba menabur perselisihan di antara kita. Tuan Qin, periksa rekening bank Nyonya. Maka kita akan tahu bukan? Periksa. Kepala keluarga. Nyonya baru-baru ini memang menerima sejumlah uang. Dan hari pil itu dibuat. Waktunya bertepatan persis. Yu Juan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Mengapa kau melakukan ini? Aku. Tuan. Orang-orang kami telah memeriksa rekening Nyonya. Sejumlah besar uang memang telah disetorkan. Sumbernya adalah keluarga Wang. Apa? Keluarga Wang. Aku tidak tahu. Orang itu memberitahuku bahwa meskipun satu bahan Yimingxia hilang, itu tidak akan mempengaruhi khasiat obatnya, dan itu akan sangat mengurangi biaya. Selain itu, mereka mensponsori obat ini. Jadi aku mempercayai mereka. Bagaimana aku tahu mereka dari keluarga Wang? Master, aku benar-benar tidak tahu mereka adalah anggota keluarga Wang. Yu Juan. Kau sangat bodoh. Master, Fake Xiu, aku tidak bermaksud begitu. Shaolin, tolong bantu aku menjelaskan. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Penjaga. Bawa dia pergi. Biarkan Nyonya merenung dengan benar. Master, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Tuan Xiao. Izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya di sini. Ayah, apa yang kau lakukan? Jika bukan karena Tuan Xiao. Keluarga Qin kami, bukankah kami sudah hancur sejak lama? Anda terlalu baik. Itu hanya usaha kecil. Silakan duduk dan bicara. Duduklah dan bicara. Duduk. Tuan Xiao. Jika Anda bertanya kepada saya, karena Anda memiliki kontrak pertunangan dengan putri kesayangan saya, tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat ini. Mengapa kita tidak mengadakan upacaranya hari ini saja? Bukankah itu terlalu cepat? Hari ini Anda menyelamatkan keluarga Qin saya, dan kemudian Anda bertunangan dengan Fake Xiu. Ini adalah kesempatan yang luar biasa berkah ganda. Ayah, Mengapa kau berteriak? Jangan bilang kau tidak bersedia. tidak. Tidak. Kalau begitu sudah diputuskan. Karena kalian berdua ada di sini, mari kita cari seseorang untuk mengatur perjamuan pertunangan ini. Tuan Qin, tunggu sebentar. Apakah kau tidak bersedia menikahi Fake Xiu? Tidak. Saya hanya berpikir bahwa hari ini akan terasa terlalu terburu-buru. Bagaimana kalau begini? 3 hari dari sekarang, kita bisa melakukan persiapan yang matang. 3 hari dari sekarang, kami akan melakukan seperti yang Anda sarankan. Calon istri.
Tidakkah kau punya sesuatu untuk dikatakan The film padaku? was Tentang translated perjamuan pertunangan and dalam 3 hari narrated by lagi. M Media. Jangan terlalu dianggap serius. Mengapa? Tentang wanita-wanitamu itu, aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Itu tadi aku. Mengingat kau tidur denganku 1 malam beberapa hari yang lalu, dan tidak memiliki niat jahat apapun, aku percaya padamu sekarang. Shaolin, kau tidak mampu bukan? Apa maksudmu tidak mampu? Seorang pria tidak boleh mengakui dirinya tidak mampu. Sebaiknya begitu. Jika kau benar-benar tidak mampu, maka jika kau membawa semua wanita itu masuk, dengan fisikmu yang kecil itu, aku ragu kau bisa menanganinya. Wang Seiyuan tuan muda keluarga Wang. Wang Jiyuan, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku datang untuk menemui tunanganku yang lembut dan pemalu, dan melihat pria liar mana yang sedang dia mainkan. Kau bicara omong kosong. Keluarga Ken kami tidak pernah menyetujui lamaran pernikahanmu sama sekali. Pertunangan itu tidak berarti apa-apa. Apakah itu digitun atau tidak? Kau tidak bisa memutuskannya. Qin Feixue, kau hanya bisa menjadi wanitaku seumur hidup ini. Kau, Sepertinya, ini adalah tunanganmu yang dipublikasikan secara luas bukan? Qin Feixue, tidak peduli seberapa tidak sudi kau menikah dengan keluargaku. Kau seharusnya tidak mencari sampah pengumpul barang bekas, hanya untuk mengisi posisi itu. Meskipun saya berpakaian sederhana, saya benar-benar bersih. Sampah, terkadang dia tidak selalu ditemukan di tempat pembuangan sampah. Dia mungkin saja mengenakan setelan jas mewah. Berdiri di depanku mengoceh omong kosong. Siapa yang kau panggil sampan? Siapapun yang menjawab dialah yang saya ajak bicara. Baiklah, kau benar-benar mencari masalah. Pengawal, Wang Jiyuan, belum cukupkah kau membuat masalah? Jika kau punya masalah, selesaikan denganku. kukira kau punya sedikit nyali sebagai pria, tapi aku tidak menyangka kau hanyalah pecundang tidak berguna, yang hanya bersembunyi di balik ketiak wanita. Aku sudah menelepon polisi. Sebaiknya kau segera pergi. Pengawal keluarga Wang mereka. Semuanya adalah praktisi bela diri. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Jangan khawatir, hanya segelintir orang ini. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuhku. Betapa sombongnya. Jika tidak bisa menang, akui saja kalau kau memang payah. Bahkan sampai saat ini, kau masih saja membual. Biar ku beritahu, aku adalah pendekar bela diri ternama. Menghabisimu. Semudah memelintir leher ayam. Kalau begitu mari kita coba. Anak buahku lenyap begitu saja. Aku tahu kau kuat. Tapi ini terlalu kuat. Itu bukan apa-apa. Sekarang giliranmu. Beraninya kau. Coba saja sentuh aku. Jika ayahku tahu, kalian semua akan mati. Baiklah. Kalau begitu kau bisa mati duluan. Berhenti. Itu orang-orang dari Biro Yudisial. Jangan ada yang bergerak. Aku akan lihat siapa yang berani bertindak lancang di wilayah Jiangcheng. Wang Qian, Direktur Biro Kehakiman. Direktur dialah yang membuat masalah di kediaman keluarga Ken kami. Segera tangkap dia. Tuan Mudawan, kenapa bisa kau yang datang? Kau ingin menangkapku? Ayo. Apa kau berani? Si sampah ini memukul anak buahku. Kau urus sendiri apa yang harus dilakukan. Ya. Dia bahkan berani memukul Tuan Mudawan. Kurasa kau sudah bosan hidup. Penjaga, tangkap mereka untukku. Tunggu sebentar. Direktur Wang pasti ada kesalahpahaman mengenai masalah ini. Mohon lihat, bisakah Anda demi saya melepaskannya? Berapa harga-harga dirimu? Tuan Mudawan akan segera menjadi kepala keluarga Wang. Sehari sebelum kemarin dia bahkan berhubungan dengan wali kota Jiangcheng. Masa depannya tak terbatas. Mengapa aku harus memberimu muka? Kau sedang menjemput ajal. Apa yang kau katakan? Saya sarankan kau menegakkan hukum dengan benar, agar kau tidak kehilangan jabatan dan menderita kerugian yang lebih besar. Saat ini bahkan keluarga Qin tidak berani bersaing dengan keluarga Wang. Kau tidak mungkin mengatakan, hanya berdasarkan dirimu, bahwa kau bisa membuatku kehilangan posisiku. Kurasa ada yang memukul otakmu sampai rusak. Percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon, saya bisa memanggil wali kota Gu ke sini. Bukankah kau sudah cukup bersandiwara? Wali kota Gu sangat dihormati sebagai wali kota. Bahkan aku harus membuat janji untuk bicara dengannya. Pengemis sepertimu, apakah layak untuk sekadar mengenal wali kota Gu? Wali kota Gu sangat ingin menikahkan putrinya denganku. Sementara orang sepertimu yang berstatus rendah, tentu saja kau tidak akan punya kesempatan untuk menemuinya. Paman Gu,
Ada seseorang bernama Wang Qian yang mengatakan ingin menangkap saya. Baik, saya akan menunggumu. Omong kosong yang tidak tahu malu. Kau berani menjelek-jelekan Tuan Muda Wan dan tidak menghormati wali kota gue. Penjaga, tangkap dia untukku. Jangan berakting. Mengapa? Aku tahu apa yang baru saja kau lakukan hanyalah taktik mengulur waktu, tapi kau terlalu banyak membual. Aku tahu kau dan Ku Tingting hanyalah tunangan secara nama saja. Jika masalah ini sampai ke telinga wali kota Gu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kau tenanglah dulu, aku akan memikirkan cara lain. Qin Feixue, sekarang kau juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Tunanganmu telah memalsukan nama wali kota gue dan telah menyinggung biro kehakiman. Keluarga Qinmu sudah lama kehilangan pijakan di Jiangchen. Namun jika kau memohon padaku dan menghabiskan 2 malam denganku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tanganku. Bagus. Semuanya harus dipotong. Serang. Tangkap mereka. Ya, tangkap dia untukku. Wang Qian, kau punya keberanian yang luar biasa. Wali kota gue, mengapa Anda ada di sini? Saya mendengar bahwa Nyonya baru saja pulih dari penyakit serius. Dan dalam keadaan sehat, hamba mengucapkan selamat kepada wali kota gue. Apa yang kau lakukan di sini? Kami hanya sedang menangani penjahat yang keji dan tidak tahu aturan. Orang ini memancing masalah. Dia bahkan tidak sopan dalam bicaranya terhadap Tuan Muda Wan. Dan dia juga tidak menghormati Anda. Saya hanya menegakkan keadilan dan mematuhi hukum. Anda tidak perlu bersusah payah. Kami pasti akan menanganinya. Cepat bawa dia pergi. Lancang. Wali kota gue, mengapa Anda memukul saya? Wali kota gue, apa maksud Anda dengan ini? Hubunganku dengan Anda sangat luar biasa. Anda tidak perlu menyinggung saya demi orang yang tidak berguna. Keluarga Wang. Benda macam apa dia ini? Dia bahkan tidak layak untuk membawakan sepatuku. Dan berani melompat-lompat di sini, membuat masalah. Kau menyinggung penyelamat hidupku. Calon menantuku. Bahkan jika keluarga teratas di Jiangchen datang, mereka tetap harus dengan patuh meminta maaf kepadaku. Apel. Dia adalah penyelamat hidup Anda. Cukup Wang Qian. Mulai hari ini kau diberhentikan dari jabatanmu. Seluruh Jiangchen akan memblokirmu sepenuhnya. Mulai sekarang kau tidak akan punya tempat untuk berdiri di Jiangchen. Bawa dia pergi. Kau bertemu orang tua Ku Tingting. Hanya kebetulan, sebuah kebetulan. Ya, bibiku sakit parah. Saya pergi untuk menyelamatkannya. Jadi saya hanya bertemu mereka sebentar. Saya akan menjelaskan ini padamu nanti. Mari kita tonton pertunjukannya dulu. Menonton pertunjukan. Tunggu sampai aku kembali, lalu aku akan menyelesaikan urusanku denganmu. Wali kota gue, jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Apakah aku memberitahumu bahwa kau boleh pergi? Wali kota gue ini, orang yang menangkap mereka adalah Wang Qian. Ini tidak ada hubungannya denganku. Mohon Anda benar-benar tidak boleh salah paham. Salah paham. Tadi kau mengancam akan memukulku. Dan ketika anak buahmu mengeroyokku. Apakah itu juga sebuah kesalahpahaman? Wali kota gue masih ada di sini. Bukan giliranmu pecundang untuk bicara. Lancang. Wang Shaiyuan, kurasa kau sudah cukup menikmati hidupmu yang enak, bukan? Apakah kau lupa siapa yang telah melindungimu selama ini? Wali kota gue, saya tahu saya salah. Ini semua salah saya pantas mati 10.000 kali. Ini semua salah saya, karena terlalu banyak bicara dan bergosip. Tuan Xiao, saya tahu saya salah. Mohon maafkan kesalahan saya. Ampuni nyawa saya mohon. Enyahlah, The film orang was rendahan yang translated tak punya harga and diri. narrated Ya. by M Media. Anggap dirimu bijaksana. Xiaoli, cepat pergi temui Tingting. Sejak dia pergi ke Istana Langit Puncak Awan terakhir kali, dia mengalami demam tinggi yang terus-menerus. Ibunya dan saya sangat panik. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya akan segera pergi. Jangan khawatirkan saya. Saya akan segera kembali. Shaolin, Keluarga Si, mengapa si Rue belum datang? Mungkin saya harus mencarinya sendiri. aku di sini. Mari kita mulai. Apa? The film was Bukankah translated ini yang kau and inginkan? narrated by M Tidak, Media. si Rue, kau salah paham. Aku benar-benar menyukaimu. Tapi aku tidak bisa mengkhianati Tingting. Jeti setelah malam ini.
Aku akan memberi kalian berdua waktu pribadi dan memenuhi keinginan kalian. Jika memang begitu. Baiklah. Kau, Energi jahat di tubuhmu terkonsentrasi di sini. Jika tidak segera dihilangkan, mungkin akan ada tanda-tanda kemalangan besar. kau tidak mencoba memanfaatkanku. Apakah saya terlihat seperti orang seperti itu? Tentu saja terlihat seperti itu. Apa yang kau lakukan? Energi jahatmu terkonsentrasi di titik aku pun Turguajuan. Harus segera dibersihkan. Saya sedang menyelamatkanmu. Kalau begitu, bersikaplah lebih lembut. Tuan Xiao, kau punya begitu banyak tunangan. Kenapa kau tidak bisa menambah satu lagi yaitu aku? Selesai. Secepat itu? Seriuslah, Saya berasal dari garis keturunan Xiao dari gunung berkelanjutan salju besar. Kepala keluarga. Bagaimana mungkin saya menipu orang? Energi jahat di tubuhmu telah dihilangkan. Begitu saya menghancurkan kitab darah ini, keluarga Simu tidak akan pernah memiliki kekhawatiran lagi di masa depan. Angin bertiguntur petir. Bangkit. apakah kau benar-benar seorang master surgawi? Mengapa saya harus berbohong padamu? Aku tidak menyangka kau nyata. Kupikir kau hanya penipu keliling. Donasi. Saya tidak akan mengganggumu lebih jauh untuk saat ini. Selamat tinggal. Jangan. Sudah mau pergi? Apakah aku benar-benar tidak menarik? The film was translated and narrated by M Media. Ting Ting. Sangat dingin. Apa yang kau lakukan di sini? Xiaolin. Ternyata kau. Xiaolin. Aku benar-benar terlalu menyukaimu. Bahkan saat mabuk, aku masih bisa melihatmu. Ting Ting. Kau mabuk. Saya akan membantumu kembali ke kamar. Kau harus beristirahat dengan baik. Saya akan pergi sekarang. Xiaolin, jangan pergi. Aku membutuhkanmu. Apa yang kau katakan? Saya tidak mendengar dengan jelas. Aku menginginkanmu. Ting Ting, aku sudah memanaskan susu untukmu. Bagus Xiaolin. Kau terburu-buru untuk pergi. Apakah hanya untuk datang ke sini dan merayu Ting Ting? Tidak. Kau salah paham. Salah paham. Buktinya ada di sini. Apa yang salah paham? Apakah aku benar-benar tidak menarik bagimu? Rurui. Akulah yang sengaja merayunya. Ting Ting. Bukankah kau mabuk? Ting Ting kau. Tuan Xiao. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyukaimu. Aku sudah mengikuti aturan selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin berjuang untuk diriku sendiri kali ini saja. Sama sekali tidak. Xiaolin, hari ini, kau harus memilih antara aku atau Ting Ting. Halo. Oke, saya mengerti. Saya masih ada urusan yang harus dihadiri. Saya harus pergi sebentar. Xiaolin. Orang tua. Kau tidak mati. Kurang ajar. Master Surgawi Tua Uji Guru Xiaolin. Saya mengambil ini di pinggir jalan. Lihat apa ini. Ini adalah kontrak pernikahan antara Gu Ting Ting dan aku. Dia dan aku sebenarnya memiliki pertunangan. Mengenai masalahmu sebelumnya, saya sudah mendengarnya.
Saya hanya bisa mengatakan itu perhitung sebagai takdir yang aneh. Baiklah, berhenti membicarakan diriku. Master, kemana saja kau selama ini? Kali ini, saat saya sedang bepergian jauh, saya dijebak oleh penjahat dan terpaksa bersembunyi di mana-mana. Tidak punya pilihan, saya harus menyebarkan berita tentang kematian saya sendiri untuk menipu mata dan telinga musuh. Seseorang ingin mencelakaimu. Siapa orang yang sangat lancang ini? Xiaolin, apakah kau tahu siapa orang tuamu? Dan di mana mereka sekarang? Orang tuaku. Aku tidak tahu. Bukankah kau yang membesarkanku sejak lahir? Kurasa begitu. Mereka pasti telah kehilanganku. Atau mungkin mereka tidak menginginkanku lagi. Orang tuamu tak lama setelah kau lahir dibunuh dengan kejam oleh orang lain. Apa? Kau lahir di keluarga sial yang terkemuka dan berpengaruh. Keluarga kelas atas di Kingso. Orang tuamu dikejar dan dibunuh. Sebelum mereka meninggal, mereka menitipkanmu kepada saya. Mereka sudah lama tiada dari dunia ini. Orang tuaku. Siapa yang mencelakai mereka? Keluarga Wang dari Jiangcheng. Keluarga Wang. Seandainya aku tahu lebih awal, aku seharusnya membunuhnya saat itu juga. Kau pasti Xiaolin kan? Saya Wang Sheyuan. Jika kau ingin ketiga tunanganmu tetap hidup, maka cepatlah datang ke pabrik terbengkalai di pinggiran Nanhai. Sempurna. Kita akan selesaikan dendam lama dan baru sekaligus. Pabrik terbengkalai. Master Pulau Hong Kong, bagaimana persiapan formasinya? Mereka sudah siap. Saat Xiaolin masuk nanti, saya janji, dia tidak akan bisa keluar dalam keadaan hidup. Master Pulau Hong Kong para Taois. Aku benci. The film Xiaolin was adalah seorang translated master surgawi. and narrated Formasi by rusak M. seperti Media. ini. Saat dia tiba, dia akan melenyapkan kalian sampai tidak ada debu yang tersisa. Master Surgawi. Master Surgawi omong kosong apa itu? Master Pulau Hong Kong sudah memberitahuku. Dia tidak lebih dari bocah ingusan. Apa kau pikir aku mudah ditakuti? Namun, melihat kau memiliki kecantikan, nanti, kau akan menjadi yang pertama melayani tuan muda ini. Kepribadianmu cukup berapi-api. Nanti, saat Xiaolin tiba, aku akan memilikimu tepat di depannya. Mengenai Xiaolin itu, bahkan, jika dia seorang master surgawi apa bedanya? Aku punya yang disiapkan untukku oleh Master Pulau Hong Kong. Formasi 5 elemen 8 trigram. Begitu dia masuk ke dalam formasi, bahkan jika seorang Dewa Emas Luo Agung datang, dia tetap akan dikuliti. Lepaskan Ruru. Jika kau berani menyakiti Tuan Xiao, keluarga Gu kami tidak akan membiarkanmu lolos. Cukup, Wang Jiyuan. Jika kau punya keluhan, lampiaskan padaku. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Jangan khawatir, aku tidak akan menelantarkan satupun dari kalian. Aku jamin aku akan membuat kalian merasa sangat bahagia. Xiaolin, Xiaolin, Wang Sheyuan, kau benar-benar mencari mati. Xiaolin, Xiaolin, Xiaolin cepat pergi. Mereka akan menggunakan formasi untuk melawanku. Xiaolin cepat pergi. Jangan ikut campur urusan kami. Xiaolin lari. Pergilah sekarang. Lepaskan mereka. Tidak menyangka kau begitu sentimental, bocah. 3 tunangan melemparkan diri ke pelukanmu. Kukira kau tidak akan berani datang. Jika kau tidak datang, aku takut aku tidak akan bisa menahan diri untuk mengambil mereka. 3 kecantikanmu ini. Mati. Tuan Mudawan, dia belum memasuki formasi. Mengapa kita tidak memancingnya masuk ke dalam jebakan dulu? Dengan begitu akan lebih mudah untuk menghabisinya. Xiaolin lari. Mereka datang untuk menghabisimu. Sialan, wanita kotor. Percaya atau tidak aku akan membunuhmu lebih dulu. Xiaolin, bukankah kau seorang master surgawi? Jika kau tidak berani masuk, jangan salahkan aku karena kejam pada tunanganmu. Menghancurkan bunga-bunga indah ini. Jika kau berani menyakiti mereka, aku pastikan kau mati tanpa kuburan. Begitukah? Dengan sedikit keahlianmu itu, aku tidak percaya. Tapi kau, aku takut begitu kau memasuki formasi ini, kau akan menjadi abu. Baiklah. Kalau begitu, aku harus melihatnya. Apakah kau yang akan mati hari ini? Tidak, tidak, tidak. Atau aku yang akan binasa? Xiaolin, kau bodoh. Kau benar-benar berani masuk. Kau benar-benar rela mengorbankan dirimu. Biar ku beritahu, formasi ini disiapkan khusus untukmu. Karena kau berani memasuki permainan ini, kau pasti akan mati hari ini. Xiaolin, Wang Jiyuan, kau tidak tahu malu. Ya, aku memang tidak tahu malu. Lalu kenapa? Di mana 4 ahli agun? Sini.
Sekumpulan semut. Berani-beraninya menyebut diri kalian 4 ahli besar. Terlalu percaya diri. Bocah jangan terlalu sombong. Kami berempat adalah ahli bela diri papan atas di dunia ini. Menghadapi semut rendahan sepertimu, saya bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Itu sudah lebih dari cukup. Tangkap dia hidup-hidup untukku. Aku ingin menggantungnya dan perlahan menyiksanya sampai mati. Begitukah? Kalau begitu aku harus mencobanya. Ini. Master, apa yang terjadi? Itu hanya sisa kekuatannya saja. Tubuhnya terikat oleh formasi. Para ahli lainnya serang bersama-sama. Dia sama sekali tidak akan bisa menahannya. Bagus, semuanya serang. Jangan sisakan satu pun. Kau sebenarnya telah mencapai ranah Grandmaster. Master, apa itu Grandmaster? Di dunia ini, selain manusia biasa, ada jenis orang lain yang fokus pada QLTFASA. Mereka hidup terasing jauh dari dunia, dengan ilmu bela diri yang kuat. Dan ranah Grandmaster adalah yang terbaik di antara mereka. Yang terbaik dari yang terbaik. Di seluruh Grade C hanya ada segelintir dari mereka. Mereka bisa dikatakan mendominasi 18 provinsi Grade C. Salah satu yang terkuat. Apakah ini sangat mengesankan? Tidak perlu terburu-buru. Sekarang dia ditekan oleh formasi. Dan kau memiliki jimat pelindung. Bahkan jika dia lebih kuat, dia tetap tidak bisa mendekat. Master Pulau Hong Kong. Sekarang, aku bisa mendekatinya. The Kenapa? film was Formasi ini sama sekali translated tidak and berguna narrated by terhadapku. M. Media. Kenapa tidak ada reaksi apapun terhadapmu? Aku adalah seorang master surgawi, putra takdir langit dan bumi. Formasi fana milikmu tidak berguna melawanku. Keluarga Wangmu mencelakai orang tuaku, mempermalukan tunanganku. Hari ini kau harus binasa. Master, di mana pedang pemenggal iblismu? Bukankah pedang pemenggal iblis memiliki kekuatan yang tak terbatas? Tidak adakah yang bisa melawannya? Cepat, pedang pembasmi iblis milikku ini adalah pedang pusaka kuno. Pedang ini bisa menekan ahli di ranah Grandmaster. Hari ini, aku akan membuatmu menjadi jiwa yang tersesat di bawah pedang ini. Shaolin, hati-hati. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kakak, aku akan memanggilmu kakek. Saya mohon ampuni nyawa saya. Saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak mencelakai orang tuamu. Saya seharusnya tidak melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Atau mencoba mencuri tunanganmu. Tolong ampuni nyawa anjing saya ini. Ampuni nyawa saya. Mengampuni nyawa anjingmu. Apakah kau mengampuni orang tuaku? Apakah kau melepaskan tunanganku? Sekarang pergilah dan binasalah. Jangan mendekat. Jika kau berani melangkah satu langkah lagi, aku akan membuat wanitamu mati bersamaku. Shaolin, jangan khawatirkan aku. Aku tidak ingin menjadi bebanmu. Ajalmu sudah tiba. Tapi kau masih saja banyak bicara omong kosong. Xiaoli, jika kau berani melangkah satu langkah lagi, aku akan membuat wanitamu tidak akan pernah terlihat lagi. Lepaskan dia. Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Aku muak. Sudah kubilang. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku sarankan kau melepaskanku sekarang selagi masih bisa. Jika tidak, orang yang tak punya apa-apa tak takut kehilangan apa-apa. Kesombongan yang bodoh. Tuan Xiao, benar-benar naga di antara manusia. Tuan Xiao, kau sungguh luar biasa. Belum pernah melihat dunia. Sekarang, giliranmu. Xiaoli, mohon ampuni saya. Saya dipaksa melakukan semuanya. Itu semua salah Tuan Muda Wang. Dia sudah gila. Dia bersikeras memaksa saya bekerja untuknya. Saya tidak bersalah. Bagaimana dengan putri keluarga Si? Kau merapalkan kutukan padanya. Apakah kau dipaksa melakukan itu juga? Aku, Kau tahu hubunganku dengan keluarga Si sangat dalam. Kau merapalkan 7 iblis pada mereka. Karena tahu aku pasti akan menyelamatkan mereka. Berpikir tingkat kultivasiku tidak cukup dalam. Jadi saat melarutkan 7 iblis, aku pasti akan binasa. Tapi kau salah. Kau naik 1 kaki. Iblis naik 10 kaki. Ini milik garis keturunan Master Surgawi. Tato naga yang unik. Anda adalah orang yang dirumorkan sebagai gunung berkelanjutan salju besar yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Saya benar-benar telah menyinggung gunung berkelanjutan salju besar. Saya tamat. Gunung berkelanjutan salju besar. Makhluk rendahan sepertimu tidak pantas memasuki Dao. Hidup hanya untuk mencelakai dunia. Dalam kapasitas sebagai Master Surgawi, aku melenyapkan kejahatan demi rakyat.
Xiaolin, kau benar-benar punya beberapa trik tersembunyi. Tuan Xiao, aku tak mampu membalas karena kau telah menyelamatkanku hari ini. Saya hanya bisa menawarkan diriku padamu. Ting ting, Tuan Xiao, saya sudah menyiapkan buku nikahku. Selama kau bersedia, kita bisa mendaftarkan pernikahan kita kapan saja. Ini, Beraninya kau mencoba mencuri tunanganku. Terlalu percaya diri. Xiaolin, jika kau tidak memilihku, kau tahu konsekuensinya. Siapa yang tidak punya kartu keluarga? Xiaolin, nikahi aku. sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kalian bertiga adalah tunanganku.